Tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on the beat, bro. Jadi, apa sih itu konformitas sosial? Konformitas sosial adalah kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, atau perilaku yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu. Hal ini dilakukan agar individu dapat diterima atau dianggap bagian dari kelompok tersebut. Konformitas sering sekali terjadi karena pengaruh mayoritas, tekanan sosial, atau keinginan untuk menghindari konflik. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengikuti tren atau pendapat yang sedang populer di kalangan teman-temannya agar tidak dianggap berbeda atau terisolasi. Dua eksperimen yang akan kami lakukan. Eksperimen yang pertama yaitu berpura-pura mendengarkan suara yang ada di dinding. Jadi, aktor akan berpura-pura mendengarkan suara yang ada di dinding, padahal di balik dinding itu tidak ada terdengar suara satupun. Eksperimen yang kedua, tiba-tiba bergerakan aneh. Jadi, di sini aktor akan saling berjalan bersama-sama, kemudian akan secara tiba-tiba berhenti sambil bergerakan aneh. Nah, jadi teman-teman, di sini kelompok kami melakukan dua eksperimen, yaitu pada eksperimen pertama kita adalah eksperimen yang melakukan gerakan aneh secara bersamaan. Jadi, pada tahapan pertama kami akan menuju ke tempat yang orang-orang dapat melihat kami secara dekat, contohnya di lift mall. Dan tahapan kedua kami akan mempersiapkan kamera, yaitu akan disiapkan oleh tim dokumentasi untuk bersedia merekamnya. Dan tahapan ketiga yaitu mengatakan hal sesuatu yang bisa memicu atensi orang-orang. Lalu tahap selanjutnya kami akan tiba-tiba berposa atau melakukan gaya yang aneh secara bersamaan. Dan tahapan kelima kami akan melihat apakah orang-orang akan bereaksi atau tidak terhadap hal tersebut. Ya, jadi teman-teman, untuk eksperimen kedua kita adalah berpura-pura mendengarkan sesuatu yang ada di dalam dinding. Nah, tahapan pertama kami akan mencari tempat yang terdapat banyak orang yang sedang duduk dan terdapat dinding di sampingnya, contoh seperti tempat restoran. Dan tahapan selanjutnya kami akan menyiapkan kamera untuk merekamnya, yaitu akan disediakan oleh tim dokumentasi. Dan tahap ketiga kami akan mengambil posisi dan berbaur dengan orang-orangnya. Tahapan keempat, salah satu dari kami akan berpura-pura mendengarkan sesuatu di dalam dinding, lalu akan mengajak teman-teman kami yang lain untuk mendengar dari dinding. Dan tahapan terakhir, kami akan melihat reaksi orang-orang, apakah mereka ini penasaran dan ingin mendengar sesuatu yang ada di dinding. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis untuk eksperimen yang pertama yaitu berpura-pura melakukan gerakan aneh. Jika seseorang berpura-pura melakukan gerakan aneh di depan target, maka target biasanya akan terpengaruh dengan kemungkinan besar menunjukkan reaksi seperti menatap lebih lama, bertanya, atau bahkan ikut menirukan gaya tersebut. Untuk hipotesis eksperimen yang kedua, yaitu berpura-pura mendengarkan sesuatu di dinding. Jika seseorang berpura-pura mendengarkan sesuatu di dinding, maka kemungkinan besarnya target akan terpengaruh dengan menunjukkan rasa penasaran, misalnya ikut mendekat, mencoba mendengar, atau menanyakan apa yang sebenarnya sedang didengar. Semua hal itu dapat terjadi karena manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk social curiosity atau rasa ingin tahu sosial, dan social conformity atau meniru perilaku orang lain agar tidak tertinggal atau dianggap berbeda. Dan dengan demikian, perilaku aneh atau mencurigakan dapat memicu reaksi target baik berupa perhatian lebih, ikut mendekat, ataupun meniru.
Apa? Ada suara nggak sih? Coba lihat. Iya. Suara apa ini? Cuk, nanti terdengar. Di sini nggak ada. Sini. Pusing. Enggak. Ada nggak dengar apa-apa? Nah, mari Jack. Gak ada suara nggak sih? Maksud? Ada suara nggak sih? Cuk, Cuk dengar. Apa ini? Woi. Pusing Om, nggak merasa apa-apa. Apa? Beda di auto ini. Beda di auto. Mari ini gugurin sekali Pak dari gunung. Oh ya mau so di lantai ini tadi. Oh Satu kemana tadi. Wih. Oh, perhatian, salah seorang cewek bias ada yang beauty di tubuh Menurut analisis kami, eksperimen ini bisa gagal karena eksperimen ini tidak memiliki tujuan yang jelas, jadi hasilnya akan sulit dievaluasi. Lalu, mengapa ini bisa berhasil? Karena penonton bisa melihat bahwa reaksi yang ditampilkan adalah reaksi spontan, bukan acting. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana norma dan tekanan sosial dapat memengaruhi reaksi orang. Kadang, mereka memilih untuk ikut-ikutan daripada mempertanyakan. Banyak orang biasanya menyesuaikan diri dengan perilaku orang lain meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Misalkan, kalau ada seseorang yang pura-pura mendengar suara, korban bisa jadi ikutan mendengar suara tersebut karena mereka tidak mau terlihat aneh atau salah. Saat bingung, orang biasanya akan melihat sekitaran mereka untuk mencari sebuah petunjuk. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba freeze di tempat, korban bisa mengartikan kalau itu adalah sebuah signal sehingga mereka menarik perhatian.